Saya tanyakan ke Bung Ipan untuk menyampaikan. Ya. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat khususnya tidak mengenal kerjaan kawan-kawan sekalian. Beberapa kasus di mana di kawasan industri itu terintimidasi, terdeteksi pelanggaran konstitusional kawan-kawan sekalian. Masih semangat kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Yang bikin baju Dewan Perwakilan Rakyat siapa kawan-kawan? Buruh kawan-kawan. Siapa yang bikin baju Dewan Perwakilan Rakyat? Oh, sekali lagi. Siapa yang bikin kawan-kawan? Oh, buruh adalah salah satu penopang berjalannya. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa kedatangan kami hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang membidangi ketenagakerjaan. Karena apa Pak? Bertahun-tahun kasus ketenagakerjaan di Kota Makassar ini tidak pernah selesai. Ketika persoalan rakyat, persoalan buruh, itu semua pejabat tidak ada yang mau melihat Pak. Kami sebagai pekerja, sebagai buruh yang setiap hari berada di perusahaan itu merasakan dampak dari kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPRD Kota Makassar khususnya. Olehnya itu kami meminta komitmen khususnya DPRD Kota Makassar khususnya bidang ketenagakerjaan agar tegas memanggil segala stakeholder untuk mempertanyakan kasus-kasus ketenagakerjaan yang marak terjadi di Kota Makassar. PHK semenjak COVID-19 terjadi ratusan kali. Pemutusan hubungan kerja itu langsung berdampak kepada keluarga Pak. Karena apa? BPJS terputus, BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan upah terputus. Rakyat mau makan apa? Akibatnya adalah membengkaknya pengangguran, menaiknya kemiskinan di Kota Makassar ini. Padahal Kota Makassar adalah wajah Indonesia Timur. Kota Makassar adalah contoh kota di Indonesia Timur. Seharusnya Kota Makassar memberikan contoh-contoh pengawasan dalam penegakan ketenagakerjaan, khususnya di wilayah kerja Kota Makassar. Tetapi realitasnya yang terjadi adalah banyak sekali dugaan pemberi kerja ataupun pengusaha itu membayarkan upah di bawah ketentuan upah minimum, tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial, baik kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Padahal negara sudah mengatur Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 11 tahun 2020 dan seluruh PP turunannya mengatur bahwa semua pekerja itu harus diberikan upah sesuai dengan SK Gubernur tahun berjalan. Ketika perusahaan tidak mampu, maka diberikan waktu untuk penangguhan. Tetapi menjadi miris adalah perusahaan-perusahaan di Kota Makassar ini masih banyak yang lalai menjalankan tugasnya. Pasti dari perusahaan yang menurut versi Aliansi Mahasiswa dan Buruh Mandiri ada pelanggaran, yaitu masalah intimidasi secara sepihak. Ini kita akan pertemukan dan memang ini juga di link komisi kami ya. Kebetulan saya diamanahkan ya di pimpinan komisi D ya. Insyaallah kita bersabar dan keadaan sekarang
saya pun juga perwakilan dari teman-teman di PKS yang paling tidak getol untuk menolak kenaikan BBM, sama lah nasib. Karena saat ini nanti saya juga balik jam 2 malam, sekitar jam 2 malam terus kami rapat di sini. Kemungkinan RTP ini kita agendakan di akhir-akhir bulan. Jadi mohon kesabarannya di pekan ketiga, pekan keempat. Nanti ya biarkan mekanisme jalan dan kami menerima keputusan. Bagi yang mewakili silakan saya langsung saja ada mic di depan untuk menyampaikan aspirasi. Silakan Pak disebut nama dan dari mana silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dewan, saya Fadli Yusuf Pak. Saya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di bawah Konfederasi KSPI. Di setahu saya di sini ada teman saya juga Pak Anwar Faruk dari fraksi PKS. Beliau itu sama-sama kami dari serikat. Beliau di aspek dulu berteman sama-sama yang juga Supiran. Teman saya terkait dari PKS. Ya, ada beberapa teman-teman dari PKS sekarang bersama. Izinkan saya mau menyampaikan secara singkat saja bahwa pada dasarnya kawan-kawan dari organ-organ yang tergabung di Aliansi Buruh dan Mahasiswa ini adalah kawan-kawan kita yang hari ini penuh dengan persoalan PHK sepihak, persoalan normatif, apakah itu karyawan yang sudah bekerja belasan tahun tidak didaftarkan ke dalam program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan digaji di bawah upah minimum. Padahal regulasinya jelas, perintah undang-undang kalau sekarang dipakai PP 35 tentang pengupahan, maka perusahaan wajib membayarkan karyawan itu sesuai upah minimum Pak. Kalaupun tidak mampu membayar sesuai upah minimum kota, maka upah minimum lah ini adalah income security-nya, jaring pengaman yang harus diberikan oleh perusahaan. Juga diatur di regulasi, rakyat sudah susah, di PHK, tidak didaftarkan lagi dengan BPJS Kesehatan, anaknya sakit, bayar sendiri, suaminya kecelakaan kerja, meninggal, tidak di-cover, tidak ada apa-apa. Kami minta, kami mengutuk hati nurani anggota dewan yang ada di sini supaya bentuk panjang. Kami minta hari ini risalahnya kami dikasih, risalah dari pertemuan ini, supaya ada pegangan dan kami akan menagih janji dewan. Kawan-kawan yang ada di sini tidak lepas dari bagian dari konstituen, bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Untuk itu bentuk panjang Pak, supaya libatkan Dinas Ketenagakerjaan Kota maupun pengawas yang ada di provinsi terkait kasus-kasus yang hari ini terjadi. Dan ini sudah berlangsung berulang-ulang. Kalau dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan, diskriminasi, intimidasi yang dilakukan pengusaha. Karena mereka menganggap merasa punya uang, bisa membayar semua institusi oknum. Kalaupun kawan-kawan perwakilan Pak juga akan hadir ya, dan pihak-pihak terkait baik itu BPJS, kemudian Pusnaker maupun biro hukum pemerintah kota dan perusahaan yang tercantum di sini Pak ya. Ya, kami akan panggil minta keterangan dan tentu mekanisme itu nantinya yang akan kita bentuk panja atau tidak. Ya, tentu di dalam itu nanti minta tolong perwakilan, mungkin ada beberapa orang yang akan datang. Nanti pihak BPT akan mengundang Anda. Ya, nanti nomor telepon minta tolong itu dia bilangnya ya, nomor telepon terlapnya. Ya, baik, kita agendakan bulan ini Pak, karena memang kita lagi pembahasan perubahan dan pokok yang rata-rata selesai jam 2 malam. Tapi saya janjikan insya Allah akhir bulan ini Pak, ya Anda sekalian kita akan bertemu dengan mereka ya. Jadi ini mohon Anggota dewan bentuk saja panjang Pak, supaya kelihatan, ya bisa dilirik, dilihat pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak mau menjalankan. Karena setahu saya ketika mereka membentuk badan usaha lalu kemudian menyatakan diri siap menjalankan regulasi undang-undang perda yang ada, mereka mendaftarkan izin prinsip, tapi toh buktinya mereka masih berani melakukan pelanggaran.